Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mahasiswa dimanapun berada. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Di sini sedikit saya akan menjelaskan terkait pengisian PA online di Siakad dan juga memperjelas kembali cara pengisian kartu rencana studi di Siakad, supaya meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi di semester sebelumnya, sehingga banyak sekali mahasiswa yang nilainya tidak muncul ataupun tidak memilih KRS di awal semesternya. Nah, untuk semester sekarang saya harapkan semua mahasiswa sudah bisa mengisi KRS dan juga mengisi PA online. Yang pertama, teman-teman silahkan login ke menu mahasiswa ataupun ke portal mahasiswa yang sudah seperti biasa teman-teman masuk ke website Siakad. Nah, saya di sini mensimulasikan sebagai mahasiswa yang bernama Anur Pusbaya. Teman-teman juga di sini bisa cek bahwa sekarang sudah periode akademik 25-26 ganjil. Kemudian yang perlu teman-teman perhatikan, langkah awalnya itu teman-teman mengisi PA online. PA online atau pembimbing akademik online ini diwajibkan untuk semua mahasiswa di awal semester. Jika teman-teman belum mengisi, maka nanti KRS-nya itu tidak akan di ACC ataupun diverifikasi oleh dosen walinya langsung, karena untuk semester sekarang sudah mulai approval KRS dilakukan oleh dosen walinya masing-masing, tidak lagi oleh operator akademik. Jadi menghindari tidak terinput mata kuliah ataupun tidak masuk ke kelas mata kuliah ataupun tidak muncul nilai mata kuliah nanti di semester akhir, dari semester awal ini teman-teman harus mengisi KRS. Dan pastikan nanti ketika perwalian teman-teman sudah mengisi KRS-nya, sehingga nanti dosen walinya akan meng-approve-nya. Nah, untuk mengetahui teman-teman sudah melaksanakan perwalian dan sudah mengisi PA online ini, ada di menu PA online di sini ya. Di menu PA online silakan klik menu PA online. Di sini ada pembimbing akademik online. Kemudian di sini ada perwalian tahun akademik 25-26. Di sini ada waktunya teman-teman ya, ada tenggat waktunya. Tidak dibuka sepanjang semester. Ya, jadi awal sebelum memulai perkuliahan itu teman-teman harus perwalian, dan di sini waktunya hanya diberikan dari mulai Senin 11 Agustus 2025 pukul 00 sampai Jumat 15 Agustus 2025 pukul 00. Di sini statusnya sudah isi karena memang mahasiswa Pusbaya ini sudah mengisi. Nah, tetapi kalau misalkan teman-teman ada yang belum mengisi, di sini masih merah statusnya, belum mengisi ya. Nah, kalau misalkan belum mengisi, supaya statusnya ini berwarna hijau, silahkan klik lihat pertanyaan. Sekali lagi saya tekankan, teman-teman klik lihat pertanyaan supaya status ininya menjadi hijau. Kalau sekarang status teman-teman masih belum isi, silahkan lihat pertanyaan, klik. Muncul seperti ini teman-teman, perwalian tahun akademik 25-26. Ada pertanyaan, apakah Anda sudah melakukan perwalian? Sebelum melanjutkan untuk semester ganjil tahun akademik 2025-2026, jawabannya di sini ada ya atau tidak. Jika sudah melaksanakan perwalian, pilih ya. Jika belum, nanti pilih tidak.
Nah, jika iya, nanti akan muncul apakah ada kendala dalam proses pembelajaran atau pembelajaran mengajar di semester sebelumnya, atau mau kendala teman-teman. Cantumkan tanggal perwalian untuk dosen menyetujui KRS Anda. Kalau misalkan tidak ada, ya tulis tidak ada. Kemudian ya perwaliannya tanggal berapa, ya silakan isikan perwaliannya, disesuaikan dengan tanggalnya. Kalau misalkan nih, kan ini jawabannya ya, kemudian tidak ada kendala. Kalau misalkan ada yang kendala, tinggal jawabnya tidak. Ya, tapi apakah Anda sudah melakukan perwalian? Berarti tidak. Jawabnya tidak. Berarti kan apa yang menjadi kendala? Jelaskan di sini kendalanya apa. Gitu ya. Jelaskan kendalanya sampai teman-teman nanti tanggal 15 belum mengisi perwalian itu apa kendalanya, di sini jelaskan. Gitu. Jadi biar nanti dosen walinya bisa ngecek. Ya, karena Anda ini tidak ada kendala, ya tinggal jawab aja ya sudah perwalian, kemudian di sininya tidak ada tanggal perwalian tanggal berapa, tinggal di sini simpan gitu ya. Kalau ini kan ubah ya, kalau misalkan sudah mengisi jadi masih bisa diubah teman-teman. Kalau misalkan belum mengisi, di sini ada tombolnya simpan. Kalau ini ubah, mau ubah aja ya, berhasil mengubah data, jadi akan sudah mengisi. Kalau misalkan belum mengisi, di sini masih merah. Nah, kalau seperti ini sudah, berarti teman-teman artinya nanti dosen wali bisa mengecek datanya. Oh, mahasiswa atas nama Anik Wisbaya ini sudah mengisi perwalian secara online gitu ya. Jadi nanti akan dicek KRS-nya. Nah, langkah selanjutnya yaitu teman-teman untuk mengisi KRS. KRS, buka menu KRS. Ini KRS ya, di deretan sama dengan PL-nya tapi di atasnya. Oke, di sini. KRS ini sebetulnya sudah tidak asing lagi untuk teman-teman karena semester sebelumnya sudah diuji cobakan untuk pengisian KRS, tapi masih banyak kendala. Ada mahasiswa yang terkadang tidak komplit mengisi KRS-nya, bahkan tidak mengisi KRS, bahkan salah kelas. Wah, pokoknya banyak sekali kendalanya. Nah, untuk semester sekarang saya harapkan teman-teman tidak ada lagi mahasiswanya yang salah ngeklik kelas ataupun tidak mengisi KRS. Wajib semuanya melaksanakan perwalian sebelum memulai perkuliahan, kemudian mengisi KRS. Silakan di sini teman-teman perhatikan di menu KRS ini. Sama jadwal KRS itu ada waktunya, tanggal 11 Agustus 2025 sampai 15 Agustus 2025. Mohon untuk diperhatikan, jangan sampai melebihi tanggal 15 Agustus, teman-teman. Ya, dari sekarang cek menu KRS-nya. Nah, kemudian setelah ini masuk ke data kelas kuliah. Di sini muncul teman-teman semester 3, semester misalkan 5 gitu ya, semester 7 sesuai dengan semester ganjil. Semester berjalan teman-teman sekarang. Nah, di sini itu karena STI Agama ini menerapkan sistem paket, teman-teman akan disajikan mata kuliah sesuai kurikulum paketnya. Misal semester 3, ya udah ini mata kuliahnya di semester 3. Semester 5, ya udah nanti akan muncul semester 5 mata kuliahnya. Berarti Anik Wisbaya ini merupakan mahasiswa aktif semester 3. Jadi sebelum mengisi KRS ini teman-teman harus memperhatikan kurikulum juga. Ya, nanti cek kurikulumnya apakah betul di semester 3 ini mata kuliahnya ada 7, kemudian betul mata kuliahnya ada akuntansi keuangan menengah 1, ada akuntansi biaya, sistem informasi akuntansi 1, hukum dan etika bisnis, pengantar pariwisata, pendidikan agama, dan statistika bisnis. Apakah sama SKS-nya? Dicek. Ya, supaya nanti tidak terjadi lagi mata kuliah yang terlewat.
Kalau misalkan teman-teman dari 7 mata kuliah ini tidak mengisi satu saja mata kuliah, maka nanti nilainya tidak akan muncul. Itu akan berpengaruh terhadap PS IPK-nya. Makanya untuk menghindari hal-hal seperti itu, apalagi sekarang udah by system, silakan teman-teman untuk diperhatikan kurikulumnya, untuk berkoordinasi dengan dosen walinya, dan nanti ketika belajar pun udah tenang gitu ya, tinggal fokus belajar, nanti di akhir semester pun tinggal melihat hasil evaluasi pembelajarannya, nilainya komplit atau ya tidak ada lagi kekurangan nilainya gitu ya. Oke, lanjut, kita memilih mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Silahkan lihat, klik sini. Nah, teman-teman yang di sini yang suka banyak kesalahan itu teman-teman suka asal ngeklik, kemudian salah. Ya, perhatikan di sini itu kan memang si mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1 ini banyak kelasnya. Ada dari nomor 1 sampai nomor 5 ini. Waktunya pun berbeda-beda. Ya teman-teman fokus kepada label kelas teman-teman, karena di awal semester sudah dibagikan label kelasnya itu sesuai dengan yang sudah diinformasikan oleh akademik. Cara untuk mengecek label kelas itu tinggal ke menu biodata, kemudian ke menu akademik, kemudian scroll ke bawah. Di sini ada kelas di powernya. Nah, di sini ada CLA2, berarti Ane Krisbaya itu kode atau label kelasnya CLA2. Silakan teman-teman juga cek, perhatikan ke label kelas ini. Masuk lagi ke menu KRS, masuk lagi ke menu data kelas kuliah. Lihat kelas kuliahnya, berarti Ane harus mengambil CLA2. Oke, yang lainnya diabaikan karena label kelas Anda hanya CLA2. Ya, begitupun mata kuliah akuntansi biaya CLA2. Kemudian sistem informasi akuntansi CLA2. Pak, itu kenapa ada yang merahnya? Nah, kalau misalkan teman-teman menemui ada keterangan jadwal bentrok dengan mata kuliah anu misalkan, ini kalau tidak di bagian label kelasnya diabaikan saja ya. Kalau misalkan bentroknya di label kelasnya, maka nanti konfirmasi ke akademik ya. Kalau misalkan ini bentroknya di CLA2, maka konfirmasi ke akademik. Tapi kan ini dengan CLA1 itu ya. Ini itu artinya teman-teman ketika teman-teman memilih kelas, di sini kan ada beberapa waktu ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 nih. Ada 5 waktu yang teman-teman pilih. Cuman dari akademik sudah disiasati teman-teman itu difokuskan label kelasnya dari awal. Kalau misalkan teman-teman tidak difokuskan label kelasnya, ini teman-teman bisa memilih waktu sesuka hati teman-teman. Dari nomor 1 sampai nomor 5. Bebas. Nomor kapan saja waktunya gitu ya. Nah, tetapi kalau misalkan dibebaskan seperti itu, misalkan teman-teman ngambil yang jam 1. Nah, di jam 1 ini bentrok dengan mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Teman-teman, di jam 1 ini ada mata kuliah ini. Seperti itu. Nah, kayak ini juga. Saya mau ngambil yang jam 7 hari Rabu misalkan. Pengen fresh biar pagi, tapi kan ada mata kuliah yang lainnya. Makanya supaya tidak bentrok, jadinya kelasnya dipatenkan dari awal, label kelasnya dipatenkan. Nah, jadi sekali lagi, kalau melihat bentrok atau merah ini diabaikan saja kalau bukan di label kelasnya. Ya, next. Kemudian hukum etika, ambil lagi yang CLA2. Oke, lihat ya. Kemudian pengantar pariwisata CLA2. Oke. Kemudian pendidikan agama CLA2. Oke, berikutnya statistika CLA2 karena levelnya.
Nah, oke, setelah sudah dipilih, perhatikan lagi, cek lagi dengan sama, jangan sampai ada yang salah kelas gitu ya. Oke, ini CLA2, ini CLA2, oke, ini CLA2, ini CLA2, CLA2, juga CLA2, ini CLA2. Oke, sekarang berikutnya teman-teman, di sini ada keterangan ya, mengambil 21 SKS dan sisanya 24 SKS ini maksimal ya. Satu semester itu mahasiswa hanya bisa mengambil 24 SKS maksimal. Karena sistem paket ya udah, kita ngikutin paket di semester 3 itu hanya ada 7 mata kuliah dan 21 SKS. Tinggal klik ambil, kemudian konfirmasi, oke. Oke, berhasil mengambil mata kuliah. Ya, ini mata kuliah yang teman-teman sudah ambil. Kemudian, ya kalau misalkan teman-teman sudah yakin, sudah pasti yang tadi sudah diambil itu tidak salah kelas, ya pastikan bahwa KRS ini itu harus dikunci, teman-teman. Klik kunci ya di sini. Kalau misalkan mau di-print, ya tinggal klik print. Itu ya, cetak KRS. Ya, kalau kita misalkan pastikan kunci, ya kunci di sini ya. Apakah Anda yakin mengunci KRS? Ya, saya sudah yakin ya. Oke, sudah dikunci ya. Nah, di sini jadwal dan presensi. Kenapa Pak masih kosong? Karena di sini KRS teman-teman belum disetujui oleh siapa? Dosen walinya. Makanya wajib melakukan perwalian itu. Salah satunya nanti dosen wali mengecek pengisian KRS teman-teman, juga mengecek hasil evaluasi semester sebelumnya. Ada kendala atau tidak gitu ya. Nah, ini sudah CLA2, 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 CLA2. Nah, ini sudah oke teman-teman ya. Sekali lagi, mata kuliah ini harus disesuaikan dan disamakan dengan kurikulum yang berjalan di semester 3. Ya, oke, teman-teman, ini kalau misalkan sudah disetujui nanti akan berubah. Sudah disetujui oleh dosen walinya. Itu teman-teman ya, singkatnya untuk pengisian PA online dan juga penjelasan kembali terkait pengisian KRS. Ya, teman-teman, saya harapkan tidak lagi ada kesalahan-kesalahan dalam pengisian KRS ini supaya nanti tidak menjadi repot di akhir semesternya. Ya, untuk awal mulai perkuliahan teman-teman sudah tahu belum ya? Silahkan cek di kalender akademiknya di sistem akademik atau Siakat sudah dipublish dan sudah ada di kalender akademiknya. Oke, itu aja. Terima kasih. Untuk selanjutnya teman-teman silahkan berkoordinasi dengan dosen walinya untuk melaksanakan perwalian dan pengisian KRS-nya. Jika ada kesulitan ataupun kendala, kalau sudah koordinasi dengan dosen wali masih belum terselesaikan, boleh menghubungi akademik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.